Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun hari ini kita belum bisa bertemu secara langsung, adik-adik semua harus tetap rajin belajar. Bu Guru akan selalu memantau perkembanganmu dan keadaanmu. Baik adik-adik, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tempat hidup hewan dan cara bergerak hewan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang tempat hidup hewan. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Dan yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan di air. Kita perdalam satu persatu ya. Hewan yang hidup di darat artinya hewan tersebut akan mati kalau diletakkan di dalam air dalam waktu yang lama. Hal itu karena organ pernapasannya tidak berfungsi dan anggota tubuhnya tidak bisa digunakan di air. Contohnya, kucing. Kucing kakinya tidak bisa digunakan untuk berenang. Nanti kucing akan tenggelam. Organ pernapasannya tidak berfungsi, lalu mati. Sekarang Bu Guru putarkan video contoh hewan yang hidup di darat. Tolong kamu amati. Ya, itu tadi video tentang contoh-contoh hewan yang hidup di darat. Ada banyak sekali contohnya. Ada kuda, ada serigala, ada ayam, dan masih banyak lagi. Bu Guru membahas sedikit tentang burung ya. Biarpun burung sering terbang di udara, burung termasuk hewan yang hidup di darat. Ya, karena udara masih bagian dari daratan. Kita beralih hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air juga akan mati kalau diletakkan di darat. Hal ini tentu saja karena organ pernapasannya tidak berfungsi. Nah, kalau ini video tentang hewan yang hidup di air. Coba perhatikan lagi.
teman-teman Smart Point, kita mengenali macam-macam binatang di air. Apa saja ya? Ikan, paus, bintang laut, anjing laut, udang, gurita, kerang. Sampai jumpa. Itu tadi contoh hewan-hewan yang hidup di air. Ada kerang, ada gurita, ada ikan, ada paus, dan masih banyak lagi. Pembahasan yang terakhir tentang hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang bisa hidup di darat dan di air sering disebut hewan amfibi. Hewan amfibi bisa hidup di air dan bisa hidup di darat karena memiliki organ pernapasan yang mendukung, atau kakinya berselaput yang memudahkan hewan amfibi berenang. Contoh hewan amfibi adalah katak. Video berikutnya tentang katak. Coba kamu perhatikan agar kamu bisa memahami apa itu hewan amfibi. Saat masih kecil, dia hidup di air. Ketika sudah besar, dia hidup di darat. Hobinya melompat dan bernyanyi. Teman-teman penasaran? Yuk kita cari tahu. Hai teman-teman, perkenalkan, ini Nina. Nina akan menemani kita untuk mengenal lebih dekat dengan hewan amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup di dua alam. Ini adalah katak. Katak adalah binatang amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Saat menetas, anak katak hidup di dalam air dalam bentuk berudu. Dia bersirip, mempunyai ekor, dan bernafas menggunakan insang. Loh, kok sama ya dengan ikan? Setelah berumur 8 minggu, kaki belakang berudu mulai tumbuh. Di umur 12 minggu, insang berudu berubah menjadi paru-paru. Kaki depan mulai tumbuh, dan ekornya pun memendek. Pada tahap ini, berudu telah berubah menjadi katak muda. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa dan mulai hidup di darat. Namun, katak tidak bisa hidup jauh dari air, teman-teman. Selain untuk minum, katak juga harus berendam untuk menjaga kelembapan kulitnya. Katak sangat senang ketika hujan tiba. Mereka akan melompat, bermain, dan bernyanyi untuk menarik perhatian pasangannya. Ada fakta menarik nih teman-teman. Selain bernafas menggunakan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit loh. Katak menghirup udara melalui lubang hidung dan menyerap sebagian udara yang mereka butuhkan melalui kulit. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi ya di Cari Tahu berikutnya. Dadah! Ya, itu tadi pembahasan tentang katak. Katak
bisa hidup di dua alam karena katak memiliki organ pernapasan ganda, yaitu paru-paru dan kulit. Saat katak berada di daratan, katak bisa menggunakan paru-parunya. Tetapi saat katak berada di air, katak bisa menggunakan kulitnya. Kita beralih ke pembahasan yang kedua ya, mengenai cara bergerak hewan. Oh iya, Bu Guru tambahi sedikit. Hewan amfibi itu selain katak ada banyak lagi loh contohnya. Nanti coba kamu cari tahu sendiri. Bisa melalui Google, YouTube, atau yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan cara bergerak hewan. Berdasarkan cara bergeraknya, hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama, berjalan. Yang kedua, terbang. Yang ketiga, berenang. Cara bergerak dengan berjalan juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, berjalan menggunakan kaki. Yang kedua, berjalan menggunakan perut. Dan yang ketiga, berjalan menggunakan kaki dan perut. Berjalan menggunakan kaki, contohnya adalah sapi, kerbau, kambing, ayam. Jadi hewan-hewan tersebut bergeraknya menggunakan kaki. Kemudian berjalan menggunakan perut, hewan tersebut saat berjalan tentu saja menggunakan perutnya. Hewan yang berjalan menggunakan perut ini disebut melata. Contohnya ular. Berjalan menggunakan kaki dan perut, sudah pasti saat berjalan kaki dan perutnya akan melewati permukaan yang dilewatinya. Hewan yang berjalan menggunakan kaki dan perut ini disebut merayap. Contohnya cicak, buaya, dan masih banyak lagi. Jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan ya apa itu melata dan merayap. Melata berjalan menggunakan perut, sementara merayap berjalan menggunakan kaki dan perutnya. Yang kedua, terbang. Terbang sudah pasti alat yang digunakan untuk bergerak adalah sayap. Contoh hewannya yang bergerak dengan terbang banyak sekali di sekitar kita. Ada burung, ada kupu-kupu, ada capung, dan masih banyak lagi. Nanti coba kamu cari contoh-contoh hewan yang bergerak dengan cara terbang di sekitarmu ya. Yang terakhir, bergerak dengan cara berenang. Semua pasti sudah paham dan sudah pasti tahu kalau yang bergerak dengan berenang, hewan tersebut memiliki sirip. Contoh hewan yang bergerak dengan berenang adalah ikan. Tapi ada juga beberapa hewan yang bergerak dengan berenang tidak memiliki sirip. Biasanya diganti dengan anggota tubuh yang menyerupai sirip atau kakinya yang memiliki selaput. Ya, itu tadi pembahasan materi kita hari ini tentang tempat hidup hewan dan cara bergerak hewan. Selanjutnya, kamu jangan lupa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Bu Guru siapkan. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi.